yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini kita boleh ada sebagaimana kita ada untuk masuk dalam hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan kita. Baiklah Bapak Ibu, mari persiapkan hati kita, seluruh hidup kita terfokus hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, saya akan mengantar kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang datang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Kita bersyukur pada hari ini karena sepekan telah berlalu kita masih dalam perlindungan Tuhan kita. Kita juga saatnya akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat sebuah pujian untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang mengatakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari datang dengan kerinduan dan penuh kerinduan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan
bersyukur di mana pada hari ini kami boleh kembali beribadah di hadapan. Walaupun kami harus beribadah secara online, kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada di hati kami, Engkau hadir di rumah kami, Engkau hadir dimanapun kami berada. Sebelum kami melanjutkan lebih jauh lagi, terlebih dahulu kami akan menghabiskan ibadah kami hari ini. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini tidak akan mengurangi sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kita tetap bersyukur sebab kita masih diberi Tuhan kesempatan, diberikan untuk bernapas dan memperoleh kehidupan daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita masih menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh.
bersyukur di hadapan Tuhan pada hari ini. Sepekan telah berlalu, kami sudah merasakan bahkan menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang telah menolong kami, Tuhan yang telah membimbing kami, Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Bahkan Tuhan yang terus memberkati pekerjaan kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu Bapa untuk semua anugerah dan kemurahan yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Bapa banyak suka dan duka yang kami alami dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap bersyukur bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, baik lewat pujian penyembahan maupun firman yang sebentar akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa kalau pada hari ini para pelayan Tuhan boleh bersatu hati melayani pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, berkati dan urapi kami lebih lagi, supaya pelayanan ini sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan, sungguh boleh memuliakan nama Tuhan, sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, kalau bukan karena anugerah, kalau bukan karena kasih Tuhan, kami tidak layak. Kami tidak layak ada di tempat ini untuk melayani pekerjaan-Mu. Ampuni kami, kuduskan kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh lebih lagi layak untuk melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk nafas kehidupan. Bahkan banyak lagi hal-hal yang kami sudah terima dan yang akan kami terima dalam hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, kami mau mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, sempurnakan doa ucapan syukur kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti pujian kita tadi mengatakan, musim akan selalu berganti. Suka dan duka boleh silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita percaya, damai sejahtera, sukacita Allah akan terus melimpahi kita dalam situasi dan musim apapun yang terjadi. Bapak Ibu, kita mau bersyukur, bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Mari kita katakan, dan jangan kau ragu akan kesetiaan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun keadaan musim hidupmu pada saat ini, jangan pernah ragukan Tuhan. Amin. Takkan pernah aku ragu Tuhan, sebab kasih Tuhan, berkat Tuhan terus berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Saat yang kita nantikan, yang kita rindukan, kita mau ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita, berikan tempat yang terbaik untuk firman Tuhan, biar firman itu boleh bertumbuh, mengubah, dan selalu merubah hidup kita untuk menjadi sama seperti karakter Kristus, seperti yang Tuhan mau. Kita mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, penuhi sekarang Tuhan, penuhi hidupku. Dengan sikap hati yang berdoa kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, rendah hati, sikap hati yang sungguh-sungguh percaya dan berharap. Katakan,
mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur di mana pada hari ini kami punya kesempatan kembali untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang menguasai hati dan jiwa kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Keluaran 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka pedatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Tema kita pada hari ini adalah kesatuan hati mendatangkan berkat. Kesatuan hati mendatangkan berkat. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak gereja yang begitu besar kemudian menjadi hancur karena tidak ada kesatuan. Ada organisasi yang besar yang dulunya besar kemudian menjadi hancur karena orang-orang di dalamnya itu saling menjatuhkan. Sebesar apapun sebuah gereja, sebesar apapun sebuah organisasi, sebesar apapun sebuah institusi, tanpa kesatuan maka akan mendatangkan kehancuran. Bila di dalam sebuah institusi, sebuah lembaga, atau dalam sebuah gereja tidak ada kesatuan, maka kita hanya tinggal menunggu waktunya saja kapan gereja itu akan hancur, kapan institusi itu akan hancur, kapan lembaga itu akan hancur. Sebuah gereja atau sebuah lembaga akan berdiri teguh, akan berdiri kokoh kalau masing-masing orang yang ada di dalam itu memiliki kesatuan hati, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak menjatuhkan orang lain untuk naik. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita bisa melihat bagaimana ada satu kerjasama yang baik antara Musa, Harun, dan Hur, di mana waktu itu orang Amalek itu berperang melawan orang Israel. Maka kemudian Yosua yang memimpin pasukan maju di garda terdepan. Kemudian Musa naik ke atas bukit dan berdoa bagi Yosua dan orang Israel yang berperang melawan orang Amalek. Pada saat Yosua mengangkat tangannya, maka kemudian orang Israel menang. Tetapi pada saat tangan Musa turun, maka orang Amalek yang kemudian menang. Musa mengalami lelah ketika mengangkat tangannya, maka kemudian Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa, sehingga tangan Musa ini bisa tetap memberkati pasukan Israel yang berperang, yang di bawah pimpinan Yosua, sehingga mendatangkan kemenangan. Kita bisa melihat bagaimana antara Musa, Yosua, Harun, dan Hur, mereka bisa bekerja sama dengan baik, dan kerjasama itu kemudian mendatangkan kemenangan, mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita bagi orang Israel. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap gereja mau gereja itu bertumbuh. Setiap gereja rindu gereja itu menjadi gereja yang besar. Tetapi tidak semua gereja bertumbuh menjadi besar. Masalahnya adalah selama tidak ada kesatuan, selama tidak ada kesatuan hati, maka yang ada itu adalah saling menjatuhkan. Tetapi lewat pengalaman Musa, Yosua, Harun, dan Hur, kita bisa belajar beberapa hal yang mengenai kesatuan. Yang pertama,
Untuk sebuah kemajuan, para pemimpin atau para pelayan itu harus satu hati. Untuk sebuah kemajuan, para pemimpin atau para pelayan itu harus satu hati. Mari kita perhatikan ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat bagaimana Musa ini dan Harun dan Hur itu, mereka ada kesatuan hati, mereka saling bahu-membahu dalam mendoakan Yosua yang sedang berperang, Yosua yang sedang memimpin peperangan melawan bangsa Israel. Ketika ada kesatuan hati di antara Musa, Harun, Hur, dan Yosua, maka berkat yang mereka rasakan adalah bahwa bangsa Israel itu mengalami kemenangan ketika melawan orang Amalek. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat bagaimana Yosua, Musa, Harun, dan Hur yang bekerja sama, kita melihat bahwa yang paling mempunyai risiko yang paling tinggi itu adalah Yosua. Karena Yosua langsung yang memimpin peperangan melawan orang Amalek. Sementara Musa, Harun, dan Hur itu hanya mereka berdoa di atas bukit. Yosua bisa saja berkata, begitu enakkah kalian, alangkah begitu nikmatnya kalian hanya mengangkat tangan, hanya berdoa, sementara saya berperang langsung melawan orang Amalek. Tetapi Yosua tidak mengatakan itu. Yosua tidak komplain kepada Musa, karena Yosua tahu bahwa apapun posisinya, apapun bagian dia, kalau masing-masing orang menyadari bahwa setiap orang itu harus bekerja sama supaya bisa kuat, setiap orang itu harus punya kesadaran bahwa harus ada kesatuan hati supaya gereja itu menjadi kuat, supaya organisasi itu menjadi kuat. Seperti halnya bagaimana Yosua, Harun, Musa, dan Hur bekerja sama, maka kesatuan hati itu akan mendatangkan berkat. Tidak ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Tidak ada orang yang merasa lebih berjasa dari yang lain. Tidak ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Yosua tidak mengatakan kemenangan ini terjadi karena saya yang berperang. Musa tidak mengatakan kemenangan ini terjadi karena saya yang mengangkat tangan memberkati kalian. Harun dan Hur tidak berkata, kalau bukan saya yang menopang tangan Musa, itu tidak akan terjadi. Mereka menyadari bahwa kerendahan hati itu sangat dibutuhkan untuk terciptanya sebuah kesatuan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak masalah yang timbul di gereja karena masing-masing pelayan itu menonjolkan ego masing-masing. Selalu merasa yang terbaik, selalu merasa yang berpengaruh, selalu merasa is the best. Itu sama dengan ketika suatu kali murid-murid itu kemudian terjadi perbincangan di antara mereka tentang siapakah yang paling besar di antara mereka. Coba kita perhatikan Lukas. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Lukas 22 ayat yang ke-24. Begini firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dianggap paling terbesar di antara mereka? Ayat 25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling mudah dan memimpin sebagai pelayan. Suatu kali ada pertengkaran di antara murid-murid mengenai siapakah yang paling besar, siapakah yang paling hebat.
Siapakah yang paling disukai banyak orang? Siapakah yang paling berpengaruh di antara 12 murid? Wajar itu ada di hati masing-masing murid. Karena 12 murid Tuhan Yesus itu punya ego masing-masing, punya keinginan masing-masing. Tentulah mereka secara manusia ingin tahu siapa yang paling hebat. Tapi Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa siapa yang menjadi terbesar, dia harus sebagai seorang pelayan. Jadi ketika banyak orang yang kemudian berlomba menjadi yang terbaik, sampai kemudian dia mengorbankan orang lain, Tuhan Yesus mengatakan kalau kita mau menjadi yang terbesar, maka kita harus menjadi pelayan. Kalau semua orang memiliki hati untuk melayani, kalau semua orang memiliki panggilan untuk melayani, tentulah tidak sulit untuk mempersatukannya. Yang menjadi sulit adalah ketika semua pelayan berusaha menjadi yang terbaik di mata manusia, sehingga tidak ada kerendahan hati, tidak ada lagi semangat melayani, tetapi yang ada itu adalah ambisi. Itulah yang akan menghancurkan kesatuan dalam hati jemaat. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, diperlukan kerendahan hati. Yang kedua, kesatuan terjadi jika masing-masing melakukan tanggung jawab masing-masing. Kesatuan itu akan terjadi kalau masing-masing orang itu melakukan tanggung jawab masing-masing. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Kita kembali ke Keluaran 17. Kita baca ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke atas puncak bukit. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka ada pembagian tugas, pembagian tanggung jawab. Yosua dia bertindak sebagai orang yang memimpin bangsa Israel, pasukan Israel melawan orang Amalek. Jadi dia merupakan pemimpin perang. Tapi Musa, Harun dan Hur itu mereka kerjanya berdoa. Musa, Harun dan Hur ini naik ke atas bukit mendoakan Yosua yang sedang berperang. Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siapakah yang paling penting di antara mereka? Apakah Yosua yang berperang, ataukah Musa, Harun dan Hur yang mendoakan Yosua yang sedang berperang? Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yosua menyadari bahwa talenta yang Tuhan berikan kepada dia itu adalah berperang, memimpin pasukan. Maka dia melakukan apa yang menjadi talenta yang Tuhan berikan. Musa, Harun dan Hur itu mereka talentanya adalah berdoa, panggilannya adalah berdoa. Makanya Musa, Harun dan Hur mereka tidak turun langsung bertempur melawan orang Amalek, tetapi mereka justru berdoa di atas bukit. Karena memang talentanya di situ, panggilannya di situ, karunianya di situ. Kalau Musa yang disuruh berperang, belum tentu bisa dia angkat pedang. Kalau Yosua yang disuruh berdoa, belum tentu dia sepasi Musa dalam berdoa. Jadi masing-masing orang itu harus melakukan tanggung jawabnya masing-masing dan tidak mengurusi yang bukan tanggung jawabnya. Kalau masing-masing orang bisa melakukan tanggung jawabnya masing-masing dan tidak mengurusi dan tidak sibuk memperbincangkan yang diurusin orang lain, maka akan ada kesatuan karena masing-masing orang itu berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak melihat kekurangan orang lain, tetapi kita berusaha bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik. Kita tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi kita berusaha bagaimana supaya kita ini bisa melakukan yang terbaik. Masing-masing orang itu ada tanggung jawabnya. Kalau jadi pendeta, jadilah pendeta yang baik.
Kalau jadi majelis, jadi pelayan, jadilah majelis dan pelayan yang baik. Kalau jadi jemaat, jadilah menjadi jemaat yang baik. Karena pada akhirnya Allah akan melihat apa yang kita kerjakan, bukan apa yang dikerjakan orang lain. Karena Allah melihat apa yang dikerjakan oleh tangan kita, bukan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Ada begitu banyak orang yang menghabiskan waktunya hanya mengurusin yang bukan urusannya. Ada begitu banyak orang yang menghabiskan hidupnya hanya memperbincangkan yang bukan urusannya. Jika itu terus terjadi, itu akan merusak persatuan, kesatuan hati dalam jemaat. Jika kita terlalu sibuk membicarakan kekurangan orang, kita selalu mencari kesalahan orang, kita selalu memperbincangkan apa yang salah menurut Anda yang dikerjakan orang lain, semuanya akan memecah belah persatuan. Karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang perlu kita sadari adalah apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang menjadi beban yang Tuhan taruh di pundak kita? Itu yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita lakukan. Bukan sibuk membicarakan tanggung jawab orang, bukan sibuk membicarakan beban orang, bukan sibuk membicarakan panggilan orang. Tapi mari kita menjadi orang yang melakukan segala sesuatu itu bertanggung jawab, dan kita melakukannya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau masing-masing orang bisa melakukan tanggung jawab masing-masing dan tidak sibuk mengurusin urusan orang lain, kesatuan hati dalam jemaat itu akan dengan mudah terpelihara. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita rindu gereja kita menjadi gereja yang besar. Kita rindu jemaat kita menjadi jemaat yang bertumbuh. Karena itu, kalau kita mau itu terjadi, kalau kita mau itu Tuhan mau buat itu dalam gereja kita, mari kita para pelayan, kita harus satu hati. Dan yang berikut, mari kita masing-masing orang melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana hari ini Tuhan boleh mengajarkan kami bahwa kesatuan dalam jemaat itu hanya akan terjadi kalau ada kesatuan di antara para pemimpin dan pelayan. Dan kesatuan jemaat itu akan terjadi kalau kami masing-masing menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kami, dan kami akan melakukan itu Bapa, dan kami tidak akan sibuk mencari kesalahan orang lain. Kami percaya gereja kami akan kuat, gereja kami akan menjadi gereja yang besar. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pendengaran firman Tuhan. Tuhan masih memberikan kita waktu untuk diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, setiap telinga kita yang mendengar mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjadi rema dalam hidup kita. Saatnya kita akan diberkati, dan kita pun akan memberkati. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan untuk gereja Tuhan. Sebelum kita memberi, saya mau mengiring kita untuk membaca firman Tuhan dalam Keluaran 35 ayat 22. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada amin? Mari siapkan korban syukur kita kepada Tuhan sambil mengangkat sebuah pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
untuk kita memberikan korban syukur kita. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi yang indah ini. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memberikan sebagian dari apa yang kami telah terima daripada Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang telah tercurah bagi kami, yang tak pernah habis-habisnya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Kami bersyukur untuk anugerah itu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi kepadamu, bahkan Engkau membalaskan berlipat-lipat kali ganda dari apa yang telah kami berikan kepada Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang belum bisa memberi, kami terus berdoa Bapa. Tingkap-tingkap langit Tuhan, tingkap-tingkap langit-Mu terus terbuka bagi seluruh umat-Mu, agar kesempatan boleh Kau berikan kembali untuk memberikan sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami sadar pemberian kami ini tidak seberapa, tidak senilai, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tapi kami mau Tuhan, dengan tulus dan sepenuh hati kami mau dengan penuh kerinduan kami memberikan yang terbaik, bahkan lebih lagi di hari yang akan datang, kami mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan, setiap apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah Tuhan persembahan kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah live streaming pada pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, mari sungguh-sungguh kita menutup ibadah ini dengan sebuah pujian yang mengatakan, ku mau setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memilihku Tuhan, menjadi alatmu, menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Bapa dalam sorga, akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Engkau yang sungguh-sungguh hadir dimanapun kami berada dalam ibadah online hari ini. Baik kami yang di rumah, di perjalanan, atau dimanapun kami saat ini Bapa, kami percaya Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau beserta dengan kami. Puji-pujian sudah kami naikkan. Kami percaya segala pujian kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Firman sudah ditabur di tempat ini, yang mengajarkan kami bagaimana kami sebagai jemaat Tuhan harus hidup dalam kesatuan hati. Biar kiranya firman hari ini memberikan kami semangat untuk lebih peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap jemaat kami. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, menjauhkan segala sakit penyakit, menjauhkan segala virus COVID-19. Berikan kami kesehatan, berikan kami umur panjang. Kami tolak segala kemalangan, kami tolak segala kematian. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan, kalau ada jemaat kami yang sakit hari ini, Tuhan Engkau jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang berbeban berat, Tuhan angkat beban mereka. Kalau ada yang sedang berduka, kiranya Tuhan yang hadir memberikan penghiburan kepada mereka. Kami juga saat ini mau berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Engkau berkati gereja kami Tuhan. Berikan jemaat kami senantiasa iman yang teguh di tengah-tengah pandemi. Berikan jemaat kami senantiasa keyakinan bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dan akan memampukan kami melewati apapun keadaannya. Berkati semua jemaat kami dalam usaha, dalam pekerjaannya. Buat mencari lancar, jauhkan dari segala kerugian, jauhkan dari segala kebangkrutan. Bahkan apapun yang dikerjakan boleh mendatangkan berkat, damai, dan sukacita. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau lawat bangsa kami Bapa. Kiranya bangsa kami ini boleh melewati krisis ini. Tuhan lewatkan badai COVID ini dari negeri kami. Berkati setiap usaha pemerintah di dalam menanggulangi COVID ini supaya boleh mendatangkan hasil. Kami berdoa ketersediaan vaksin supaya seluruh kami rakyat Indonesia boleh divaksin. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Sebentar kami akan menutup ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Terimalah berkat Tuhan dari rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.